Ya, aplikasi pengelolaan laundry pembuatan form user lanjutan. Oke, jadi tadi kita sudah ngebuat desainnya seperti ini. Nah, ini pembuatan yang model desain seperti ini udah ada di video sebelumnya. Jadi kalian tinggal pelajari. Mungkin yang tadi ada yang kurang, kita belum memberikan ancor ya. Ancor di sini. Jadi ini kita kasih ancor dulu. Ancornya seperti biasa, atas, kiri, kanan, dan bawah. Nah, ini model desainnya agak sedikit berbeda dengan yang sebelumnya. Dan tombol-tombolnya pun kita memanfaatkan namanya menu strip di sini, jadi agak sedikit beda ya. Sebentar, kita matiin. Oke, kita lanjut. Untuk codingannya, nah ada sedikit tambahan. Di sini kita menggunakan ID sebagai pengganti. Biasanya kan ada ID di sini ya. Biasanya kan ada komponen ID di sini yang sebelum-sebelumnya. Nah itu kita nggak pakai karena nggak terlalu masa di awal itu dia kosong gitu kan, kayak nggak terlalu berguna sekali. Makanya kita biarkan dia di belakang layar. Kita taruh dia dalam bentuk sebuah variabel kayak gitu. Nah, jadi nanti ID-nya itu kita taruhnya menggunakan variabel. Kemudian ini sama. Nah, ini agak sedikit berbeda. Kita sudah memanfaatkan sedikit fungsi yang kita tambahkan di modul. Nanti ada penjelasannya di video yang sebelumnya. Jadi kita kayak buatkan codingan modul yang mempermudah atau mempersingkat coding kita ketika membersihkan suatu komponen. Komponen kita biasanya terbagi menjadi dua yang paling sering kita gunakan. Ada untuk yang membersihkan inputan yang berupa teks seperti combo sama text box. Itu kan cara bersihkannya titik teks sama dengan kosong gitu kan ya. Nah, ada juga yang untuk dalam bentuk kayak numeric up down, itu kan dalam bentuk angka. Dia dipakainya nanti sub yang ini. Nah, seperti itu. Jadi buat codingnya jadi lebih gampang. Waktu membersihkan cuma tinggal panggil subnya, lalu masukkan nama komponen-komponen yang kita punya dalam bentuk yang tipenya teks, kayak nama, alamat, nomor telepon. Otomatis dia akan membersihkan. Ya, seperti itu. Terus tadi kita udah nyampe ke validasi untuk simpan data. Kemudian, nah di sini kalau kemarin pakai jika txt id gitu ya. Sekarang nggak pakai lagi, kita pakainya nama variabelnya. Nah, sekarang kita lanjutkan sampai di sini. Kita menambahkan perintah SQL-nya. Seperti biasa kita menggunakan coba saya pakai ini ya biar ini program yang saya buat untuk ngebantu ngebuat program lagi gitu. Saya punya usernya root, nama database-nya tadi db laundry. Kayaknya error, kayaknya tidak pakai laundry dia pakai. Nah, jadi saya salah kasih nama. Saya langsung get insert aja, udah cepat tuh, langsung jadi. Kita ambil insert into outlet. Nah, kan? Sama aja dengan cara sebelumnya. Cuma kalau kemarin kalian makainya ngambil dari PHP admin, saya udah buatkan tool kayak gitu ya, untuk ngebuat perintahnya ini jadi lebih cepat ngebuatnya. Kemudian ini saya ganti bukan execute tetapi execute. Ya, eksekusi. Insert into outlet ya, sama. Ini cuma ada replace titik menjadi ini. Ini nama kita ID karena sudah menggunakan auto increment, maka ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Nama diambil dari txt, nama titik teks. Kemudian apa lagi? Nomor telepon. Sebentar. Kayaknya ada salah. Alamatnya mana? Di sini nggak ada alamat ya?
ID, oh iya, nama, alamatnya hilang. Oh iya, karena alamatnya tipenya teks ya. Oke, kita tambahin aja sendiri. Dia nggak ngebaca teks di sini, karena jarang saya pakai teks. Kita ulang aja. Ini adalah eksekusi SQL. Ini ID kita hilangkan. Kemudian ID ini kalian biasanya nggak pakai ini. Sorry. ID sudah saya hilangkan ya. Kemudian ini saya hapus. Baru di sini menjadi txt nama titik teks. Ini mungkin kalau emang kalian nggak pakai, nggak usah pakai. Kemudian nomor telepon. Nah ini harus saya copy lagi untuk yang ala. Nah nama titik teks sama satu lagi adalah nomor no telepon. Nah titik teks. Nah ini nggak pakai juga nggak apa-apa. Nah kayak gini kan. Ini yang untuk insert-nya. Sama setelah udah bisa insert kayak gini, kita tampilkan pesan bahwa data hasil disimpan. Ini menjadi informasi. Ini menjadi informasi. Jangan lupa sebelum mistake box-nya kita panggil juga refresh data ya. Nah kalau sudah, ini bisa kita ulangi ke bawah ya. Untuk ubah tetapi perintahnya bukan insert tapi menjadi update. Coba kita cek perintahnya, ini dia update bla 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 sampai di sini. Dari sini sampai sini. Nah ini kita ganti update outlet set, nama iya. Saya hapus ini, tinggal ganti menjadi txt nama titik teks. Ininya saya hapus. Habis itu ini saya copy juga untuk yang apa? Alamat ya. Ini saya ambil dulu txt alamat. Kemudian nomor telepon berarti txt nomor telepon titik teks. Ini berarti saya nggak pakai. Nah sini where ID. Nah ID-nya karena udah kita nggak pakai txt tadi dan nggak pakai komponen, kita ngambilnya di variabel ID langsung. Kan kalau kemarin txt kan, txt ID titik teks kan kemarin. Karena kita udah nggak pakai, kita pakainya sebuah variabel, maka di sini kita ganti menjadi ID aja. Where ID sama dengan itu. Ini udah selesai, refresh data, data berhasil diubah. Oke, dah. Ini yang untuk simpan data. Jadi agak sedikit ada perbedaan, tapi pada dasarnya sama aja. Kemudian ubah data sekarang. Ubah data itu apa yang pertama dicari? Baris indeksnya. Dim baris indeks as integer sama dengan apa kemarin? Data grid view 1. Nah, ini tadi di video pertama ada pembelajaran ini, nanti kalian dengarkan dulu. Jadi kita meringkas kayak meringkas codingnya kita supaya nggak terlalu panjang. Jadi kayak data grid view ini karena nanti akan berulang-ulang, kita bisa ganti dia taruhkan di atas. Jadi kayak pakai fungsi with gitu. With apa? Data grid view 1. Enter. Nah, berarti di sini udah nggak perlu lagi pakai data grid view 1. Tapi ini masukkan dulu. Nah, ini tinggal kita pakai titik aja. Nah, ketika kita kasih titik, ini menandakan kita melanjutkan codingan yang di atas, yang data grid view 1. Apa misalkan? Apa codingnya? Data grid view 1 titik apa? Ingat enggak? Harus hafal ini. Ini suka lupa yang kalau yang ini. Apa? Hah? Mana bisa? Browse titik. Oh enggak. Current row. Ya. Current row titik index. Tuh kan? Baris yang sekarang diambil indeksnya yang kita pilih itu. Kemudian apa lagi?
Setelah sudah dapat current row indexnya, barulah mulai ke mengisi ke komponen-komponennya. Jangan lupa, komponen kita memang ada 3, tapi ada satu yang udah dalam bentuk variabel. Jadi ini juga harus diisi. Ya, berarti kalau ini diisi, ada perintah yang digunakan untuk menghapusnya ketika dia refresh, supaya dia kembali kosong. Berarti ini sebelum eksekusi input clear ini tambahkan id titik id sama dengan kosong. Jangan nanti udah diisi, di refresh tidak ada perintah untuk membersihkan, jadinya nanti waktu nyimpan yang data baru dianggap sebagai update, karena kan ini kan mendeteksinya jika ini kosong maka baru, jika tidak kosong maka update. Berarti di sini kalau memang udah sempat diisi gara-gara tekan tombol ubah, sedangkan kita tidak ada perintah untuk menghapusnya kembali ketika kita tekan tombol refresh data, maka apapun yang kita simpan nanti akan menjadi update karena diterisi gitu kan. Jadi itu yang kita buatkan ini. Terus ID, berarti di sini ID sama dengan, nah karena kita udah nggak perlu lagi ngetik data grid itu, tinggal titik rows, terus yang ke baris index, kemudian titik cell apa? Cell, nama kolomnya adalah ID. Terus titik vel. Nah ini sama, tinggal kita kopas 1, 2, 3. Berarti ini txt nama titik teks, ini txt, terus ini txt. Ya betul. Berarti di sini adalah nama alamat underscore. Nah oke ya, kalau sudah jangan lupa untuk mengarahkan kursor fokus ke txt. Nah kayak gitu. Nah cuman titik fokus, cuman kita harus tambahkan nih validasi di atas. Takut-takut ketika kita menekan tombol ubah, data yang dalam data grid view belum ada, maka kita buatkan jika data grid, boleh sih di dalam sini tidak masalah, atau di luar. Jika data grid view 1 titik row count lebih kecil atau sama dengan 0, maka kasihkan pesan ini. Cuman pesannya tidak kayak gini. Pesannya adalah data yang dipilih, atau bisa bilangnya tidak ada data yang dipilih. Ini warning, jangan lupa udah ada keysubnya. Tidak ada data yang dipilih. Dah, selesai kan? Ini untuk yang ubah. Sekarang yang hapus. Hapus juga sama kan? Ada yang gini aja juga. Tetapi ada tambahan lagi. Tambahannya apa? Untuk memberikan validasi apakah kita yakin hapus atau tidak. Jika data akan dihapus, titik lanjutkan, tanda tanya. Validasi bentuknya jangan warning tetapi question. Nah, jika sama dengan yang ditekan adalah yes. Nah, ini lupa diganti, tipe tombolnya adalah yes no. Nah, baru di sini kita perintah eksekusi SIR. Kalau ini mah gampang, perintahnya tidak terlalu panjang, tinggal delete from outlet where. Nah, where ID-nya ini kita nggak ngikut yang ID di sini, tapi kita ngikut ID yang dipilih di dalam data grid view-nya. Berarti di sini kita tadi lupa panggil ini baris index. Berarti sebelum ini kita tambahkan dim baris index. Ini kita tambahkan dalam apa tadi? With data grid view. Ini mempersingkat coding aja. Tuh, where
ID sama dengan titik 2 dua kali, dan 2 kali, baru titik rows yang ke baris indeks, titik cell namanya adalah ID, titik value. Selesai. Oh, jadi agak sedikit singkatan jadi. Baris indeks cell ID value. Oke. Jadi dia akan menghapus dari ID yang kita pilih. Nah, kalau sudah, tinggal panggil refresh data. Mau kasih pesan boleh, nggak kasih juga nggak apa-apa. Saya pilih nggak kasih karena untuk membuktikan dia udah terhapus itu sebenarnya gampang, tinggal melihat dia udah masih ada apa enggak di sana. Ketika di refresh kan otomatis udah hilang ya kan? Kalau emang refreshnya berhasil. Ya itu aja yang untuk hapus. Tutup pasti titik close. Kemudian sekarang tinggal kita tempatkan ke komponennya masing-masing. Pertama, form load. Pasti ada coding ini titik K. Review untuk mengaktifkan shortcutnya. True. Baru di sana ada apa? Tampil data atau refresh. Langsung aja ya, refresh data. Karena di refresh data juga sudah ada tampil data. Refresh data. Nah, itu doang. Baru karena ini sudah diaktifkan, kita buatkan keydown-nya. Select case K code. Case yang pertama kita pakaikan case F5 untuk refresh data. Baru yang kedua adalah case simpan, itu kita pakaikan control and case enter. Ini untuk simpan data. Case ubah itu kita pakai F2. Ubah data. Hapus itu control and delete. Case delete itu untuk hapus data. Terakhir adalah case escape untuk tutup. Nah, shortcut sudah. Sekarang kita panggil pertombolnya. Simpan, refresh, ubah, hapus, tutup. Nah. Oke, kita coba tes dulu ya, apakah sudah benar, sudah outlet. Nah, jadi formnya ini kita pakai memanfaatkan status strip. Nah, ini belum bisa karena saya belum melakukan konfigurasi server. Tidak apa-apa, untuk pertama kita manualin aja dulu. Konfigurasi servernya harusnya melalui login. Saya isi localhost root db laundry. Hasil simpan. Kita ganti ke outlet. Nah, dia error juga. Ini salah. Harusnya bukan ini tapi 0. Karena kan ID kan tipenya integer. Ya, itu kan jalan kan? Nah, ini kalau kita tes dibesarkan juga ininya sudah ngebesar. Ini versi tampilan lain dari pembuatan form. Misalkan di sini saya kasih nama Budi outlet, outlet bukan Budi ya. Outletnya misalkan nama kita punya toko apa misalkan, Laundry Indah Cemare. Alamatnya Cemare, bla 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 gitu kan. Nomor telepon kalau Anda ada isi aja 081. Nah, simpan, gagal. Nah, ini juga sama. Ini harusnya no.
Oke. Oke, berhasil ya, sama aja. Kemudian ubah, coba tes, refresh dulu. Oh ya, berhasil. Ubah, simpan, berhasil. Oh ya, belum kita tes ya. 819135564117 misalkan ya, berhasil ya. Hapus, misalkan saya urut-urut aja nih. Baru saya hapus. Iya, kan langsung hilang, nggak perlu pesan kan, gitu. Jadi lebih, responnya lebih cepat. Nah, mungkin ada kurang sedikit di data grid view-nya itu. Saya lupa memberikan tampilannya pakai auto size column mode-nya menjadi alt cell, supaya tidak ada bintang-bintang di dalam tabelnya. Nah, kayak ini kan tadi kan bintang-bintang kan, atau titik-titik kan, nggak ditampilkan semua. Nah, itu aja, ya kan? Ini ngedesainnya kita nggak pakai icon yang pakai image list, ada di videonya ya. Kita pakai status strip kita manfaat. Jadi lebih simpel. Nanti kalau masuk ke dalam menu utama dia jadi lebih bagus kelihatan. Oke, ini yang untuk form outlet. Karena form outlet ini akan kepake di form user. Iya. Ini saya akhiri. Ini nanti kita lihat codingannya ini. Nah, ini kita ganti jadi ID. Ini tetap sama. Ini ada tambahan sedikit. Ini udah berbeda, udah nggak kayak kemarin ada pakai titik teks sama dengan titik teks sama dengan, karena kita udah pakai modul. Nanti dipelajari di video sebelumnya. Sini tetap sama validasi, ini berbeda sedikit karena udah nggak pakai komponen. Ini masih sama, ini juga masih sama. Kemudian ubah data sama, ini cuma kita kemarin masukin di dalam satu if, tapi kalau ini kita pisah if-nya jadi if tunggal. Jadi mainkan exit sub kalau dia gagal. Dan seterusnya ini juga sama. Nah, ini kita pakai singkatan, nggak kayak kemarin langsung data grid itu taruh di sini, tapi udah kita pakai singkatan. Jadi apapun yang berbau data grid itu tinggal kita kasih ganti jadi titik, cepat jadinya. Terus tutup dah, silakan ini tinggal ditempatkan saja. Ya, kita akhiri videonya.